Bah, sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Layar HP gue retak bang, gara-gara sinyal wifi nge-lag, saya tinju nih HP. Untuk Bang Revan, tolong jangan melakukan hal ini lagi ya, karena ini sudah masuk KDRT atau kekerasan dalam Redmi 13. Kalau sinyal Anda nge-lag berarti karena rumah Anda yang di pelosok. Solusinya adalah pindah rumah ke dekat sutet biar rumahmu kesambar petir. Jeder. Lanjut pantun Amang Tobi. Ada orang kepalanya botak, Cakep. ketiban sama durian runtuh. Artinya apa bang? Nggak apa-apa HP-mu retak, yang penting hubunganmu masih utuh. Kelas. Halo warga nobar yang kalau pagi makan soto, siangnya makan rendang, tapi dalam bentuk mie instan. Sama kita juga. Apa kabarnya beretaan warga nobar? Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional dan Yanto fotokopi sang pengeprint handal, yang kali ini akan membawakan film berjudul Fistful of Vengeance yang dirilis pada tahun 2022. Film Hollywood ini dibintangi oleh aktor kebanggaan kita semua, siapa lagi kalau bukan Bang Iko Uwais. Iko enak tahu. Dan seperti biasa, Bang Iko tidak hanya akan berperan sebagai aktor utama, tapi juga sebagai koreografer silat. Sebagai informasi saja nih warga nobar semua, film ini adalah sequel dari series Netflix Wu Assassins yang booming pada tahun 2019. Dan tentunya kalau video ini rame, saya pasti akan bahas Wu Assassins di nobar ini. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang seorang ahli bela diri yang nekat mendatangi markas mafia paling berkuasa di Thailand demi membalaskan dendam kematian saudarinya. Tapi yang dia tidak tahu, mafia tersebut memiliki kodam yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kekuatan manusia biasa. Apakah dia bisa melawan kemustahilan? Coba deh cek kodam kalian di live TikTok. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Fistful of Vengeance. Berlatar di kota Bangkok, Thailand, film dibuka dengan dua sahabat, yang satu ini namanya Lu dan yang satu ini namanya Kai, yang jelas dia diperankan oleh Bang Iko Uwais. Mereka sedang menginvestigasi kasus pembunuhan adik sahabatnya, Jenny, di sebuah klub malam. Di sana mereka telah menemukan jamet yang sepertinya tahu tentang kematian adiknya. Namun saat Kai dan Lu ingin menghampirinya, para dedengkotnya pun langsung menghajar mereka berdua. Terlihat si jamet itu sedang menghisap chi atau jiwa orang-orang teler yang ada di sekitarnya. Sama seperti Dementor di film Harry Potter ya. Dan melihat itu tanpa berlama-lama, Kai dan Lu pun langsung menghampirinya dan menghajarnya habis-habisan. I just want to talk. Your powers don't work on me. Karena si jamet membisu tentang pembunuhan Jenny, Kai pun menghabisinya dan mengubahnya menjadi butiran debu dengan jurus kungfunya yang mematikan. Di tengah-tengah kekecewaannya, tiba-tiba waktu berhenti dan semua orang membatu kecuali Kai dan Lu. Kemudian sebuah sosok misterius merasuki beberapa orang di klub itu, memohon bantuan dan meminta Kai untuk datang ke kuil Silom jam 8 pagi. Tumben ada orang kesurupan ngajak COD. Biasanya nggak mau bayar itu mas. Di malam yang sama, kakak dari Jenny yang bernama Tom juga bergerak untuk menginvestigasi kematian adiknya. Dan di sini dia mendekati seorang wanita yang merupakan Jiangxi atau yang lebih kita kenal dengan istilah vampir Cina. Dengan sengaja dia memberitahu vampir itu siapa dirinya, kasus kematian adiknya Jenny, dan juga sang sahabat Kai yang merupakan seorang Wu assassin atau pemburu vampir.
Kemudian, Tommy dan wanita itu pun melanjutkan percakapan mereka di dalam mobil. Merasakan Tommy yang sudah sangat rapuh dan tak waspada, si vampir itu pun memberikan sebuah racun di dalam minumannya. Namun saat Tommy akan meminumnya, tiba-tiba dengan raut wajah penuh amarah, Tommy bertarung dengan wanita vampir itu untuk mengorek informasi tentang kematian adiknya. Dan di saat-saat Tommy terpojok, ia pun mengeluarkan kerisnya dan... Setelah menghabisi vampir itu tanpa mendapatkan informasi sedikit pun tentang Jenny, tiba-tiba dia dihubungi oleh Lou yang mengabarinya tentang sosok misterius di klub malam itu. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke kuil Silom dan di sana kita diperkenalkan dengan seorang pengusaha besar bernama William Pan. Selain menjadi seorang pengusaha, ternyata dia juga merupakan seorang penadah yang menjaga keseimbangan dunia atau sebuah konsep yang lebih kita kenal sebagai yin dan yang. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dunia sedang berada di kekacauan yang besar berkat kembarannya yang bernama Quan Chi. Namanya kayak bakso nih, bakso cuangki. Tapi biar gampang, mending kita sebut aja dia Samidi, Mang. Loh, Samidi kok cewek sih? Ya kan di Thailand, bisa aja dia cewek jadi-jadian. Hei, Alaina. Oke deh, hap. Dan dia merupakan seorang ratu kriminal di Bangkok. Samidi yang rakus dengan kekuatannya terus menghisap chi para Shaolin di Tiongkok dan para druid di Irlandia untuk memperbesar kekuatannya. Kekuatannya loh yang diperbesar, bukan Di sini Kai, Tommy, dan Lou mengetahui bahwa Samedilah yang ternyata membunuh Jenny 1 bulan yang lalu. Dia membunuhnya karena Jenny berusaha menghalangi Samedi yang mengejar dan ingin menghabisi Kai. Setelah itu, William meminta mereka bertiga untuk menculik Samedi yang akan berada di Hotel Vie untuk menemui ketua-ketua Triad. Mendengar hal ini, Lou merasa bahwa rencana ini merupakan rencana yang mustahil karena misi penculikan ini dilakukan pada siang bolong. Belum lagi mereka hanya bertiga melawan seluruh keamanan hotel para ketua Triad beserta anak buahnya. Namun di tengah-tengah keraguan itu, Tommy mengiyakan permintaan William dengan rasa penuh resolusi yang tergambar di wajahnya. Tommy tahu bahwa misi ini juga merupakan misi untuk membalaskan dendam adiknya. Setelah itu terjadi perdebatan besar antara Tommy dan Lou. Lou marah kepada Tommy yang sedang dimakan oleh kemarahannya, tergesa-gesa untuk membalaskan dendamnya tanpa memikirkan rencana yang matang. Di tengah-tengah perdebatan itu, Kai datang menghampiri mereka. Tapi bukannya menenangkan mereka, dia malah membuat mereka marah karena dia mengatakan bahwa dia akan menghabisi Samedi sendiri karena Kailah akar dari kematian Jenny. Mendengar hal ini, tentu saja Tommy menggebrak meja dan berkata bahwa Kai egois dan hanya menganggap mereka sebagai beban tim. No way. I'll do this one alone. You think just because you have powers, you're better than us? Setelah mereka menenangkan diri, Lou menghampiri Kai dan Tommy serta memberitahu mereka bahwa koneksi-koneksinya tidak bisa mempersenjatai mereka karena insiden yang terjadi di klub pada malam sebelumnya dan terutama karena mereka mengincar Samedi. Tanpa rasa putus asa sedikit pun, Tommy mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu mereka dan mereka akan menemuinya keesokan harinya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan pria wanita cantik kenalan baik Tommy. Kenalin ke saya juga dong, Bang. Tapi pria loh itu, Mang. Oh iya ya, Thailand ya, Hap. Tommy pun meminta pria untuk membeli senjata-senjata seperti Scar, Famas, Glock, Beretta, dan granat. Setelah mendapatkan semuanya, pria kemudian mendatangi Kai, Tommy, dan Lou. Mendengar bahwa kemungkinan mereka untuk berhasil menyusup ke hotel itu sangat kecil, pria menawarkan diri untuk membantu mereka. Namun ternyata tidak hanya mereka saja yang menarget Samedi, namun pihak kepolisian juga mengincarnya. Dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang agen yang bernama Zama. Kalau kodok namanya Zuma. Dan tanpa berlama-lama, ia memeras informasi tentang letak keberadaan Samedi bersama para anteknya.
Keesokannya, mereka menyusup ke dalam Hotel Vie melalui gerbang belakang, berbekal senjata-senjata mainan di dalam tasnya yang dibeli dari promo Shopee. Tommy dan Priya dengan sengaja membiarkan diri mereka tertangkap agar Kai dan Lu dapat masuk ke dalam hotel tanpa pemeriksaan. Di saat yang sama, Zama bersama para agen-agen lainnya mengintai gedung itu dengan sangat teliti, dan beberapa agen lainnya menyamar sebagai pengunjung hotel dan membawa kamera tersembunyi agar tim pengintai yang berada di luar dapat melihat kondisi di dalam hotel. Namun saat dia melihat Kai, dia terlihat gelisah dan segera masuk ke dalam hotel dengan tergesa-gesa. Saat Tommy dan Priya berada di ruang tahanan dan menjelaskan senjata-senjata mainan yang ada di dalam tasnya kepada para penjaga, Priya mematikan seluruh CCTV yang berada di gedung itu dengan alat pengacau sinyalnya. Dan di saat para penjaganya terkecoh, Tommy menaklukkan seluruh penjaga hotel itu dengan flashbang-nya. Trust me. Come on. Hey. Samidi yang sudah lebih dulu menemui para bos Triad di lantai atas langsung menghabisi mereka dan mengambil alih secara paksa seluruh anggota Triad yang ada di sana. Samidi yang telah mengambil alih seluruh anggota Triad juga mengambil alih pikiran seluruh orang di hotel itu dan menyuruh mereka untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya, dan ia pun pergi dari hotel itu. Melihat pihak keamanan hotel yang panik, Kai dan Lu segera mengejar Samidi yang berada di lantai atas. Namun apa daya, alih-alih melihat Samidi, mereka malah melihat para bos Triad itu terbunuh dengan sadis. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam ruangan itu, Zama masuk dan menodongkan pistol ke arah mereka. Lu yang merupakan kenalan lama Zama kaget dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang yang menghabisi para bos Triad itu, melainkan orang lain. Namun Zama yang tak acuh tetap menodongkan pistol ke arah mereka. Dan di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba Tommy datang dengan menodongkan pisau ke leher Zama. Zama yang tak berdaya terpaksa harus mendengarkan mereka. Para pasukan zombie milik Samedi pun akhirnya sampai di lantai atas dan pertarungan epik pun terjadi. Saat Kai sudah menghabisi seluruh pasukan Samedi, dia bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Zan yang telah memiliki kesepakatan dengan Samedi untuk membunuh Kai. Dan pertarungan antar mereka pun tidak terelakkan. Di waktu yang bersamaan, Lu, Tommy, Priya, dan Zama pun berpisah. Lu dan Priya mencari mobil di parkiran untuk kabur. Namun, para pasukan Samedi yang telah menemukan mereka tanpa pikir panjang langsung menghujani mereka dengan peluru-pelurunya. Tommy dan Zama yang memutuskan untuk turun dari hotel sudah ditunggu oleh para pasukan Samedi dan pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi.
Setelah mereka dijemput oleh pria dan Lu, mereka berjalan keluar dari hotel bersama. Tapi tiba-tiba My van's still here. Come on. namun pengejaran tak berhenti di situ. Para pasukan Samidi masih tetap mengejar mereka yang sedang kabur menggunakan van milik kepolisian. Sesampainya mereka di tengah kota, mereka terpojok oleh para pasukan Samidi yang jumlahnya sangat banyak. Namun, mereka tetap tak mau menyerah dan menyerang balik para pasukan itu. Dengan banyaknya asap yang mengitari area itu, mereka mencoba bersembunyi dari para pasukan itu. Namun upaya itu gagal dan mereka pun akhirnya bertarung kembali. Tidak berhenti di daratan saja, pertarungan pun juga berlanjut sampai ke perairan. Mereka yang masih mencoba kabur menggunakan sebuah perahu kecil tetap saja dikejar oleh para pasukan Samidi. Apa nggak capek itu orang-orang? Hadeh! Hadeh? Kok aneh ya? Setelah mereka berhasil kabur, mereka datang ke kampung halaman pria. Di sana, kita diperkenalkan dengan pamannya yang bernama Chatre, yang merupakan seorang dukun Indihome yang mengetahui dunia gaib Kai. Di sana, Chatre memberitahu mereka bahwa William dan Samidi bukanlah seseorang yang berlawanan, namun merupakan satu kesatuan. Apa sih maksudnya, Bang? Nah, di sini dia mengatakan bahwa untuk mengubah dunia seperti yang mereka inginkan, mereka membutuhkan Dao, sebuah kalung jimat untuk memberi mereka kekuatan yang tak tertandingi. Dan kalung yang rusak itu sekarang setengahnya dibawa oleh Tommy yang dulunya dibawa oleh almarhumah Jenny. Setelahnya, pada saat semua orang di desa itu terlelap, William dan Samidi berhasil menyusup diam-diam. Mereka menggunakan pria yang sedang diselimuti oleh rasa kehilangan atas kedua orang tuanya untuk mencuri kalung Dao yang dipakai oleh Tommy. Ketika berhasil mencuri kalung itu, ia pun menemui Kai dan... Melihat para pasukan Samidi yang berhasil menyusup, Kai pun bertarung dengan mereka. Ternyata, tak hanya Kai saja yang diincar, namun seluruh teman-temannya juga menjadi target penghabisan para pasukan Samidi. Mereka pun bertarung sekuat tenaga mereka untuk bertahan hidup. Setelah mereka menghabisi beberapa pasukan Samidi dan berhasil bertemu, Kai memberitahu mereka bahwa pria berkhianat dan dia meminta Tommy untuk menyiapkan mobil jeepnya, sedangkan Lu bertugas untuk mencari Zama. Kai akhirnya bertemu dengan kedua bos jamet yang punya kekuatan super juga, dan tanpa berlama-lama mereka pun akhirnya bertarung.
Di saat yang bersamaan, Lu bertarung dengan salah satu bos jamet yang sebelumnya pergi dari pertarungan melawan Kai. Dan saat Lu hampir kalah, tiba-tiba setelah membantai pasukan Samidi, mereka pun pergi untuk mengejar Samidi dan juga menyelamatkan pria. Namun melihat pasukan Samidi yang kembali datang dan ingin menghabisi mereka, Chatri mengorbankan dirinya agar Kai dan teman-temannya bisa selamat. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah pabrik yang sedang direkonstruksi oleh William. Dan saat mereka sedang mencari pria, mereka dihadang oleh Zan dan bos jamet super. Kai lalu menyuruh Lu untuk bertarung dengan si jamet, sedangkan dia akan bertarung dengan Zan. Kai juga meminta Tommy dan Zama untuk tetap pergi melanjutkan pencariannya. Di saat yang sama, William dan Samidi berada di sebuah tempat ritual bersama dengan pria. Namun, karena mereka hanya menggunakan pria dan sudah tidak membutuhkannya lagi, mereka melepaskannya dan melanjutkan persiapan pemanggilan Pangu. Pertarungan pun tak terelakkan antara Lu dan bos jamet super. Di sisi lain, Kai sedang bertarung dengan kenalan lamanya. Saat Tommy dan Zama melanjutkan pencariannya, mereka bertemu dengan Samidi dan pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Setelah mereka mengalahkan Samidi, mereka bertemu dengan pria. Ia meminta maaf karena telah membiarkan dirinya terhasut oleh Samidi dan William. Dengan tangis di wajahnya, ia mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal telah mengacaukan segalanya. Namun di sela-sela momen itu, tiba-tiba dan ya, kali ini Samidi benar-benar mati dan auto masuk neraka tanpa hisap karena dosa-dosanya yang terlalu banyak. Saat Kai sampai ke tempat ritual itu, William telah menunggunya dan tanpa lama-lama mengambil sebagian chi miliknya menggunakan kalung jimatnya. Kemudian dia menyatukan kedua kalung jimat yang sudah rusak dan seketika sebuah portal pun terbuka. Dari dalam portal itu muncullah Pangu, musuh bebuyutan Kai. Melihat Pangu yang bangkit, ia memulihkan sebagian chi yang masih tersisa dalam dirinya. Dan melihat Lu yang terbujur tak sadar di tengah-tengah prajurit William, ia langsung berlari ke arahnya. Pangu yang telah bangkit kembali kemudian mengambil alih pikiran Lu dan membuatnya bertarung dengan Kai.
Saat Lu telah tersadar, Kai langsung menghampiri Pan-gu untuk menghabisinya. Namun, ia malah kabur kembali masuk ke dalam portal itu. Seolah-olah tidak peduli dengan nyawanya sendiri, Kai melompat mengejarnya dan ikut masuk ke dalamnya. Melihat hal ini, teman-temannya melemparkan sebuah tali kepada Kai agar dia bisa keluar dari portal tersebut. Namun saat berada di dalam portal, dia dihajar habis-habisan oleh Pan-gu. Kai yang tidak kunjung keluar dari portal itu membuat Lu ikut melompat masuk ke dalam portal berbekal sebuah tali. Dan di dalamnya ia pun ikut membantu Kai melawan Pan-gu. Dan dengan jurus mematikannya, Kai pun bisa menghabisi Pan-gu. Setelah menghabisinya, mereka berhasil keluar dari portal dan keluar dari pabrik itu bersama-sama. Di akhir film, di sebuah pantai, mereka merayakan kesuksesan misinya dalam menyelamatkan dunia dan membalaskan dendam Jenny. Namun Kai tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya sebagai Wu Assassin, karena akan ada petualangan-petualangan baru yang menunggunya di masa yang akan datang. Dan film pun tamat dengan sangat membagongkan. Yang membagongkan itu saya pusing. Nanti dah saya ceritakan apa pusingnya ya. Mas Yanto juga hanya bisa tertawa, padahal hatinya menangis. Filmnya Bang Iko loh. Meskipun katanya flop di luar negeri, harusnya ini oke lah kalau di Indonesia. Apalagi untuk para indie home pemburu vampir. Film ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya memiliki teman yang setia dan mendukung. Persahabatan yang kuat dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi ingat, selalu ada orang yang mengaku teman padahal niatnya cuman pengen minjam duit, seperti Samidi in real life. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang bak mandinya udah berlumut tapi nggak pernah disikat dan banyak ikannya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mang naskah dari penulis baru? Pusing mas. Kok aku rasanya kayak orang bodoh ya mas ceritanya. Embuh aku ngomong apa nggak jelas. Kira-kira penonton paham nggak ya Mang ya? Nah, ini kita harus tanyain nih sama penontonnya Nobar. Warga Nobar, menurut kalian gimana cerita kali ini? Kalian ngerti nggak sama yang saya omongin di sini? Karena saya sendiri juga bingung, beberapa kata kok rasanya aneh sekali, kayak berpuisi. Kata-kata yang diulang-ulang. Wajah resolusi. Wajah resolusi, contohnya. Itu wajah resolusi gimana ya? Apakah wajahnya ada tahunnya 2025? Aku akan balas dendam dengan wajahnya gimana? Tapi kayaknya seru ya Mang kalau kita bahas series gitu yang Wu Assassin ini dibahas. Iya, harusnya sih kita bahas seriesnya dulu baru filmnya. Ada juga tuh Mang filmnya Bang Iko yang mau tayang tuh. Oh, yang sama Scott Adkin alias Mamang Yuri Boyke ya mas? Nah iya itu Mang. Judulnya kalau nggak salah itu Warpath. Nah bener kayaknya itu deh. Setuju nggak kalau kita nanti bahas juga filmnya Bang Iko Uwais terbaru bersama Mamang Yuri Boyka itu? Sama itu yang seriesnya Wu Assassin tuh kalau seru asik tuh dibahas tuh. Gimana tuh warga Nobar semua? Kalau setuju komen dengan pantun di video ini.